Hari ini ada ini apa? Bukan, ini lebih ke skincare-nya. Jadi biar pada apa? Nggak jerawatan, biar beraktivitas lebih enak ya. Sumpah kalian lihat nih jam 8.52 dan ini aku baru mau skincare. Padahal hari ini tuh aku itu sekolah. Sumpah ya Allah ya Allah. Sumpah ini udah telat banget ya Allah. Pada hari ini tuh kayak ada rapat OSIS gitu loh. Dan ini harus datangnya itu pagi-pagi. Tapi aku telat gini. A few moments later. 4 kali 8. Tes pak. 3 kali 7. 24. Salah. 3 kali. 32. Salah. 22. Salah. Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden yang berbeda, dari skincare hingga banjir Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, gimana kabar kalian? Semoga baik ya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang begitu menarik, yaitu tentang wakil presiden kita, Gibran Raka Buming Raka. Apakah kalian pernah mendengar sebelumnya seorang wakil presiden membagikan skincare ke para siswa-siswa SMA? Atau tentang bagaimana seorang emak-emak bergaya cuek bebek saat bertemu langsung dengan wakil presiden? Nah, mungkin peristiwa-peristiwa ini hanya akan terjadi di Indonesia. Penasaran? Simak sampai habis ya. Bayangin sob, di tengah kunjungan resmi meninjau program makan bergizi gratis di salah satu SMA negeri di Jakarta, alih-alih fokus pada gizi dan pendidikan, apa yang dilakukan oleh Wapres kita? Iya, entah anggaran dari mana, beliau tampak bagi-bagi skincare pada para siswa-siswi di sana. Dan konyolnya, bukan hanya sekedar memberikan, tapi bahkan menyediakan stand skincare lokal serta make up gratis di lingkungan sekolah. Wow, spektakuler memang apa yang dilakukan oleh Wapres kita kali ini. Tentu saja kegiatan Wapres kelas dunia ini akhirnya banyak menuai sorotan. Bahkan banyak pengamat dunia pendidikan menyoroti tajam hal ini. Karena tentu saja tindakan ini sangat tidak sesuai dengan tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Dan lebih ironisnya lagi, ada inisiatif rahasia ganteng untuk para siswa laki-laki. Sementara untuk para siswi malah diajak merawat wajah pakai skincare. Apakah ini tidak mengubah kodrat dari anak-anak kita? Lihat saja sekarang, akan bertambah banyak lagi anak-anak kemayu dalam dunia pendidikan kita. Walaupun se-AFK-AFK-nya Mbak Maruf Amin tentu tidak setokcer ini pemikirannya. Lalu timbul sebuah pertanyaan besar dalam benak saya. Seurgen apa skincare bagi para pelajar kita? Coba simak alasan Gibran bagi-bagi skincare ke para siswa kali ini. Di setiap kunjungan saya biasanya membawa ini apa beberapa produk lokal yang apa intinya nanti bisa menjadi komplementari untuk anak-anak yang ada di sini. Biasanya kita ada cukur gratis, sepatu gratis. Hari ini ada ini apa? Bukan, ini lebih ke skincare-nya. Jadi biar pada apa nggak jerawatan, biar beraktivitas lebih enak ya. Bagaimana nggak miris hati ini coba melihat pola pikir seorang pemimpin kita saat ini. Di sini sangat jelas menggambarkan bahwa Gibran ini benar-benar bingung apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang wakil presiden sebesar Indonesia ini. Padahal di sini para mahasiswa yang ada di kampus-kampus hingga saat ini sangat begitu berharap Gibran mau berbagi literasi serta saling tukar pikiran dengan para mahasiswa. Dan kabarnya sudah tidak terhitung undangan-undangan baik dari kampus atau dunia pendidikan setaraf universitas telah mengundang Gibran, yaitu untuk diajak berdiskusi tentang bangsa ini ke depan. Tapi sepertinya harapan para mahasiswa ini selalu menjadi mimpi di siang bolong. Tentu saja tidak akan terwujud. Entah karena Gibran terlalu sibuk dengan anak-anak SD, SMP maupun SMA, atau mungkin saking padatnya jadwal acara bagi-bagi susu gratis hingga akhirnya gak mau menghadiri undangan para mahasiswa. Udahlah, adik-adikku mahasiswa, jangan pernah berharap. Saya yakin sampai bumi terpecah menjadi 5 bagian pun, Gibran pasti gak akan mau hadir dalam undangan kalian. Kini mari kita beralih ke insiden banjir di Bekasi.
Ketika wilayah Pondok Gede Permai terendam banjir parah, lagi-lagi siapa sangka momen pertemuan Gibran dengan warga pun akhirnya menjadi viral karena hal-hal yang tak terduga. Seorang emak-emak dengan santainya melengos meninggalkan Gibran sambil berujar males ketika ditawari bantuan oleh Gibran. Ironis bukan? Dan tentu saja kejadian ini banyak menuai sorotan warganet. Di sini pun banyak warganet yang beranggapan bahwa belusukan Gibran kali ini terlihat jelas sebagai pencitraan daripada memberi solusi yang nyata. Karena faktanya, dalam video amatir yang beredar, terlihat beberapa juru kamera telah berada di lokasi yang akhirnya membuat suasana terkesan seperti settingan. Padahal kita semua tahu yang dibutuhkan warga di sana adalah sebuah solusi permanen untuk masalah banjir yang sudah puluhan tahun melanda Jabodetabek. Dan perlu untuk dicatat, ini bukanlah pertama kali belusukan dari seorang pejabat yang dinilai penuh akan kontroversi serta pencitraan. Namun kasus Gibran ini terasa beraroma lebih mencolok karena statusnya sebagai wakil presiden. Dan bila kita bandingkan dengan wakil presiden-presiden sebelumnya, yaitu Pak Ma'ruf Amin misalnya, ataupun Pak Yusuf Kalla, sepertinya mereka lebih fokus pada penanganan langsung serta koordinasi antar lembaga pemerintah. Tapi ya, kita tetap masih harus bersyukur kita masih punya seorang wakil presiden, walaupun kerjanya hampir semua syarat akan pencitraan. Di sini kita sebagai rakyat, kita tentu sangat berharap punya pemimpin yang bekerja nyata tanpa harus pamer. Dan gaya pencitraan seperti ini sebenarnya sudah banyak membuat rakyat sadar karena bukan solusi yang ditawarkan, tapi branding diri untuk pilpres ke depan. Dan bicara soal pencitraan, kalau dulu kita sering disuguhi seorang presiden yang keluar masuk gorong-gorong, hujan-hujanan, serta basah-basahan di sawah, toh tetap saja harga pupuk mahal, harga gabah turun di saat panen, impor beras pun menggila. Jadi kayak nggak ada gunanya gitu loh, hujan-hujanan serta segala aktingnya di sawah. Keluar masuk gorong-gorong pun percuma. Buktinya Jakarta toh tetap saja langganan banjir. Dan pola-pola seperti ini sepertinya akan terulang lagi. Pencitraan digas sampai pol menjelang pilpres, janji ini janji itu, janji mau ciptakan 19 juta lapangan kerja, yang ada malah ribuan buruh seritek akhirnya di PHK. Ribuan dari pegawai honorer pun dirumahkan. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Ya begitulah Indonesia. Kita memang tidak bisa menyalahkan mereka. Yang salah tentu saja kita semuanya, karena banyak dari kita yang buta akan politik. Itulah kenapa pendidikan politik itu saya anggap sangat penting bagi masyarakat kita. Karena kalau mayoritas kita punya insting politik yang baik, SDM yang mumpuni, tentu kita akan berpikir dua kali akan menyerahkan tapuk kepemimpinan pada yang bukan ahlinya. Dan untuk itulah mari kita renungkan bersama, apakah ini sebuah bentuk kepemimpinan yang kita harapkan? Dari urusan skincare sampai belusukan banjir yang kontroversial, apakah seperti ini solusi yang kita harapkan dari para pemimpin kita? Mungkin saja sekarang ini skincare, bisa jadi besok lipstiknya. Mau dijadikan LC apa? Semua pelajar kita. Jangan ya Pak Wapres, kasihan bangsa ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.